Halo teman-teman semuanya. Di episode kelima dari Belajar CSS ini, saya ingin membahas tentang color atau tentang warna. Jadi salah satu fungsi CSS itu adalah untuk memberikan warna ya teman-teman. Baik itu warna font ataupun background color dari halaman web kita. Nah, ada 4 cara untuk mendefinisikan warna saat kita menentukan CSS property kita. Yang pertama adalah dengan cara mendefinisikan color name. Contohnya seperti ini ya, color orange, langsung nama warnanya. Cara yang kedua untuk mendefinisikan warna di dalam CSS property adalah dengan hex code. Nah, kalau teman-teman pernah lihat seperti ini adalah hex code, format dari hex code. Ada tanda pagernya ya teman-teman. Yang ketiga adalah dengan cara RGB atau kepanjangannya red, green, blue. Jadi kita menentukan intensitas red, green, dan blue. Formatnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dengan cara HSL. HSL ini kepanjangannya adalah hue, saturation, and lightness. Formatnya seperti ini. Nah, ada beberapa referensi juga untuk CSS color. Link yang pertama ini kita bisa dapat color name, referensi color name. Yang kedua ini kita bisa dapat HSL, RGB, dan juga hex code. Yang ketiga, yang terakhir, referensinya ini dari Adobe untuk mendapatkan kombinasi warna. Nah, nanti kita buka satu-satu ya teman-teman. Kita pelajarin satu-satu. Oke, teman-teman boleh buka code editornya. Dan pertama-tama saya akan save dulu. Untuk menyimpan filenya sebagai HTML, saya akan kasih nama color.html. Lalu seperti biasa, kita buat template HTML-nya dengan mengetik HTML, lalu tekan tab. Oke, title-nya saya akan kasih title color. Nah, di sini saya akan membuat 4 buah box ya teman-teman. Cara untuk membuat box yaitu dengan membuat div. Ketik div, lalu tekan tab. Nah, lalu saya berikan ID, teman-teman. Saya akan berikan ID. Misalnya yang pertama ini first box. Lalu ID ini saya akan berikan CSS property. Untuk internal CSS, kita perlu buat elemen style di dalam head. Lalu saya akan panggil ID ini ya teman-teman. Di episode sebelumnya saya sudah jelaskan tentang ID, tentang kelas ya teman-teman. Nah, saya akan panggil, cara memanggil ID adalah dengan membukanya dengan hash sign, lalu ketik nama ID-nya, first box, buka kurung. Nah, untuk membuat box, kita perlu menentukan height, misalnya 100 pixel, lalu width-nya 100 pixel. Lalu kita kasih background color, teman-teman. Pilih background color. Background color-nya misalnya red, ya teman-teman. Nama yang standar. Nama warna yang standar. Kita coba save, lalu kita coba buka filenya. Ini filenya yang baru saya buat. Nah, jadi ada satu box warna merah. Kalau teman-teman mau cari nama-nama warna yang lain ya, teman-teman bisa cari di referensi link yang pertama yang tadi saya tunjukkan di slide. Teman-teman bisa cari dengan CSS color. Nanti rekomendasi yang pertama ini ada dari Web3 School, teman-teman boleh buka. Tapi ini saya close dulu ya, teman-teman. Oke, nah di sini ada 140 color names. Teman-teman bisa langsung ambil namanya. Misalnya seperti ini aqua. Kita bisa ganti background colornya misalnya aqua. Save. Lalu ini saya buat 2 window ya teman-teman.
Saya udah ganti aqua. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, warnanya ganti ya, teman-teman. Ada banyak nih, teman-teman. Ada 140 warna. Teman-teman bisa ambil langsung color name-nya. Nah, ini cara yang pertama untuk memberikan warna, yaitu dengan color name-nya langsung. Kita coba buat box yang kedua ya, teman-teman. Saya akan buat div lagi. Lalu saya kasih ID second box. Nah, ini saya copy. Biasanya ada jarak, teman-teman, antara satu ID dan ID yang lainnya. Oke, di sini saya ganti nama ID-nya second box, height width-nya sama 100 pixel. Nah, untuk box yang kedua saya akan kasih dengan cara memberikan hex code. Teman-teman bisa cari HTML color codes. Nah, di HTML color codes ini kita bisa mendapatkan warna. Saya expand dulu ya, teman-teman. Kita bisa dapat hex code, kita bisa dapat RGB, kita juga bisa dapat HSL. Misalnya box yang kedua saya mau kasih green. Teman-teman bisa cari mana warna yang teman-teman sukai, lalu ambil hex code-nya di sini. Ini hex code-nya. Nah, kita bisa juga mendefinisikan warnanya dengan hex code. Caranya seperti ini. Masukkan hex code-nya di sini. Kita save. Coba kita lihat sekarang hasilnya. Refresh. Ada box yang kedua. Warna hijau. Dan ini didefinisikan dengan cara mendefinisikan hex code ya, teman-teman. Yang ketiga, dengan cara RGB. Misalnya kita mau kasih warna biru ya, box yang ketiga. Oke, kita buat dulu boxnya ya, teman-teman. Kita buat boxnya yang ketiga. Ini third box. Yang keempat, sekalian saya buat fourth box. Box, lalu fourth box. Nah, yang ketiga saya akan kasih warna biru, birunya kurang lebih yang ini, lalu saya copy nih kode RGB-nya. Tadi untuk mendefinisikan color dengan RGB, kita perlu tulis RGB, lalu masukkan nih nilainya. Seperti ini di dalam kurung, save. Sekalian ya, langsung yang keempat. Yang keempat misalnya warna pink. Kita mau coba dengan cara HSL. Nah, ini box yang keempat. HSL, untuk mendefinisikannya kita perlu tulis HSL, lalu buka kurung, tutup kurung. Ini kodenya kita ambil dari website HTML Color Codes. Lalu save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita dapat 4 box dengan 4 warna yang berbeda. Dan warna ini didefinisikan dengan 4 cara yang berbeda ya, teman-teman. Sekali lagi, yang pertama dengan cara color name, yang kedua dengan hex code, yang ketiga dengan RGB, yang keempat dengan HSL. Tapi yang paling umum dipakai biasanya yang color name dan hex code, begitu teman-teman. Nah, untuk mendapatkan warna yang harmonis, teman-teman bisa juga cari dari Adobe Color Wheel. Ini rekomendasi yang pertama, color.adobe.com. Kalau kita melihat website yang bagus, biasanya warnanya itu harmonis ya, teman-teman. Jadi kalau warnanya, misalnya warna merahnya pastel, warna birunya, warna kuningnya juga pastel, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, harmony rule-nya mau apa, analog, monokromatik, triad, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mainin ini bulatannya, lalu dia akan cari
kombinasi warna sesuai dengan rule yang teman-teman pilih ini. Gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih juga kalau misalnya mau triad. Nah, warnanya itu harmonis ya teman-teman. Dan teman-teman bisa ambil hex code-nya langsung di sini. Kita coba ya. Kita ambil dan kita lihat harmoni color-nya. Ini sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau warna di website teman-teman itu harmonis, teman-teman bisa pakai ini nih, color.adobe.com. Oke, saya coba semuanya saya ganti pakai hex code. Ini color yang kedua. Ini color yang ketiga. Ini color yang keempat. Kita save. Lalu coba kita refresh. Nah, kelihatan ya teman-teman, warnanya itu kayak harmonis, seirama gitu teman-teman. Sekian teman-teman pembelajaran tentang CSS Color. Kalau video ini berguna buat teman-teman dan membantu teman-teman dalam belajar CSS, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel Belajar Coding ini. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.